Butuh alasan untuk menangis atau membaca cerita sedih, maka cobalah untuk membaca buku almarhum Arswendo Atmowiloto yang berjudul Kau Yang Memanggilku Malaikat. Namun sebelum membacanya, aku mau mengingatkan kalau buku ini banyak mengandung trigger warning yang mungkin membuat pembaca tidak nyaman saat membacanya. Nah, buku ini menceritakan tentang tokoh malaikat yang kita tidak tahu namanya siapa sebagai tokoh aku yang bertugas untuk menjemput orang-orang yang sedang sekarat. Tidak hanya orang-orang baik, tapi juga orang-orang jahat seperti preman yang disegani di pasar dan menjadi musuh bersama orang-orang yang ada di pasar. Hal yang membuat cukup menarik dan sedih adalah dalam buku ini kita diajak untuk mengenal berbagai macam karakter manusia. Kalau misalkan manusia itu tidak hitam dan putih juga gitu, tidak ada orang yang benar-benar baik dan tidak ada orang yang benar-benar buruk. Namun banyak hal yang bisa kita renungkan setelah membacanya, seperti misalnya apakah kita sudah baik dengan orang, apakah kita sudah benar-benar memaafkan orang yang berbuat salah pada kita, apakah selama ini lisan yang kita ucapkan itu menyinggung orang tersebut atau tidak gitu. Dan banyak hal yang membuat aku kayak sedih banget gitu kan. Apalagi di sini ada tokoh utamanya selain malaikat adalah si tokoh anak kecil ini yang bernama Di. Dia itu umurnya 4 tahun dan dia meninggal dunia karena sakit. Namun aku juga menemukan banyak sekali analogi yang menurut aku perlu dicatat dan di-highlight oleh kita seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang istimewa atau baru dalam kehidupan ini kalau dikaitkan dengan kematian. Seperti halnya permainan catur, permainan yang sangat kuno yang menjelaskan semua nasib kita. Kita menjadi bidak, kuda, benteng, menteri, raja, atau papannya. Jika kita kuda, kita bergerak dalam huruf L. Itulah nasib, meskipun kita bergerak bebas dari petak hitam ke petak putih. Sebagai bidak, kita memiliki keleluasaan besar sehingga di ujung bisa berubah menjadi apa saja kecuali menjadi raja. Nasib kita adalah kebebasan dalam kotak yang telah ada aturan-aturannya. Hal ini juga sangat mencerminkan bagaimana cara Arswendo Atmowiloto menyederhanakan cerita yang menurut aku cukup rumit menjadi sangat-sangat sederhana dan bisa diterima oleh banyak orang. Buku yang aku punya ini adalah terbitan tahun 2008. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan apakah ada buku cetakan barunya atau tidak. Kalau misalkan susah dicarinya seperti biasa, kalian bisa mencari di perpustakaan di kota kalian atau membacanya di perpustakaan digital.